Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik dan semangat di malam hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, mulai besok hari rencananya pelaksanaan PPKM Jawa Bali akan dilaksanakan untuk 2 minggu ke depan. Situasi ini membuat Jakarta secara khusus di mana kita berada menjadi mencekam dan berbagai hal mungkin terasa akan lebih sulit. Tempat-tempat hiburan pasti ditutup. Lalu juga restoran-restoran hanya melayani pesan antar. Tempat-tempat pusat perbelanjaan juga mengalami perubahan jam buka atau bahkan harus ditutup. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, hal ini kembali akan membuat kita menjadi sulit dalam berbagai hal, khususnya para pelaku usaha. Dan ini adalah sebuah hal yang kita tahu bersama, mau nggak mau, mesti mau kita jalani untuk membuat upaya penularan virus COVID dapat kita perlambat, dapat kita putuskan bahkan. Agar situasi angka paparan tidak melonjak terus-menerus. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam situasi yang tak mudah ini, apa yang mau kita sama-sama hayati di malam hari ini dalam syafaat malam kita? Sebelum kita menaikkan doa-doa kita memohon pada Tuhan, saya mau mengingatkan kita pembacaan dari dalam Mazmur 126. Mazmur 126 berjudul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur ini terbagi atas 2 bagian, ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang Tuhan yang memulihkan keadaan Sion. Dikatakan bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ungkapan dari pemazmur dalam ayat 2 ini merupakan sebuah ungkapan mengenang, flashback, mengingat tentang Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel atau Sion untuk memperoleh keselamatan mereka. Dan pada saat itu maka ada sorak-sorai, ada sukacita. Oleh karena itu di dalam ayat yang keempat sampai ke ayat yang keenam, pemazmur ingin menyatakan bahwa sekalipun pada saat itu dia harus kembali mengalami pergumulan, namun pengharapan, keyakinan, dan pengalaman tentang Tuhan yang menyelamatkan itu yang menjadi kekuatan iman baginya. Dalam ayat 4-6 mengatakan, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi situasi pandemi yang semakin mencekam buat kita mungkin saat ini di wilayah kita masing-masing, khususnya Jakarta, maka mari memiliki sebuah keyakinan seperti apa yang pemazmur miliki. Kita tahu bahwa ini tak mudah, membuat kita mencucurkan air mata, membuat kita ingin menangis, membuat kita merasa tak berdaya. Namun dalam situasi tak berdaya, dalam kesedihan kita, dalam rasa duka kita mau mengingat, kita mau meyakini, kita mau mengalami semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sebagaimana Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kita dalam pengalaman-pengalaman berat di masa lalu, maka demikianlah Tuhan juga ada bagi kita pada masa kini. Menguatkan kita untuk melewati semua kesulitan kita saat ini. Dan menolong kita untuk terus punya pengharapan ke depan. Bahwa segalanya akan menjadi baik adanya bersama dengan Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di malam ini. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa dulu secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Kita mau menyebut dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, maupun juga anggota-anggota gereja kita yang kita kenal, yang kita ingat pada saat ini sedang bergumul dengan paparan COVID. Mereka yang berada di rumah sakit, isolasi mandiri, maupun sedang menantikan hasil tes mereka. Mari kita memulai syafaat kita dengan menaikkan doa bagi mereka. Kita berdoa dalam hati kita. Kita sebut nama mereka. Mohon Tuhan memulihkan mereka. Allah yang Maha Kasih, dalam setiap kondisi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan paparan COVID, Tuhan biarlah Engkau yang terus hadir bagi mereka Tuhan, menguatkan, menjamah, memulihkan mereka. Bahkan di tengah-tengah kelemahan fisik mereka, maka kekuatan iman, kekuatan mental mereka miliki. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang merawat, yang mendampingi, atau yang menaikkan doa-doa dari jauh. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan dan hikmat juga kepada keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya dalam masa ini kami dapat terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami tahu bahwa situasi ini tak mudah. Dan bahkan situasi PPKM darurat akan diterapkan. Sebuah kondisi yang akan membuat kehidupan ini terasa lebih berat. Tapi kami percaya bahwa hikmat-Mu menyertai kami. Bahwa obat yang pahit terkadang perlu kami minum agar kami dapat menjadi pulih dan sembuh. Dan demikianlah Tuhan, di dalam beratnya situasi, di dalam rasa duka bahkan tangisan yang kami miliki untuk melewati hari-hari ini, Tuhan biarlah kekuatan dan juga pengharapan dari-Mu nyata. Kami mau mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat semua pertolongan-pertolongan Tuhan untuk melewati bulan demi bulan di dalam pandemi COVID ini Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua pengalaman yang menguatkan kami, untuk setiap teman, sahabat, keluarga yang ada bersama kami, untuk saling mendukung di dalam masa-masa ini. Dan kami mau terus berserah kepada-Mu Tuhan di dalam semua kehidupan kami ke depan. Setiap hari akan kami jalani bersama dengan Tuhan, yang setiap hari akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan, besertalah terus-menerus dengan kami. Berkatilah kiranya gereja-gereja-Mu di masa ini, biarlah kiranya gereja-gereja-Mu dapat terus melakukan sebuah kesaksian bagi mereka yang bergumul.
Kami berdoa untuk setiap para pekerja, untuk orang-orang yang memiliki usaha yang terdampak dari situasi yang ada. Kiranya Engkau yang terus memberikan hikmat kepada mereka untuk melakukan antisipasi maupun juga setiap cara-cara terbaik untuk menghadapi pengetatan protokol kesehatan saat ini. Kami berdoa Tuhan biarlah kesadaran masyarakat dapat terus menguat, baik di kota-kota besar sampai daerah-daerah, pelosok-pelosok desa. Dan biarlah ketika orang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dapat sungguh-sungguh memperhatikan protokol yang ada dan dengan demikian menjadi lebih berhati-hati. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami perlindungan, Engkau yang memberikan kami pemulihan, Engkau yang memberikan kami juga pengharapan. Kami berdoa untuk malam yang akan kami lalui di hari ini, biarlah kami bisa beristirahat dengan baik. Khususnya mereka yang berada dalam ruang-ruang perawatan dan isolasi yang membutuhkan waktu istirahat mereka. Dan Tuhan, biarlah esok hari kami akan bangun dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam Engkau segalanya kiranya menjadi baik adanya. Kami membawa doa kami kepadamu Tuhan karena kami percaya Engkau ada. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami di dalam setiap kehidupan yang kami jalani di masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat di malam ini Ibu Bapak Saudara-saudari. Dan esok hari kita akan sambut hari yang baru tetap dengan semangat. Dan salam 3S dari saya, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.